Selamat bertemu kembali. Video ini bertema tentang kolerasi penciptaan, metafisika, dan ilmu hakikat untuk mencari makna di balik realitas. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, nyalakan gambar lonceng, serta beri komentar untuk berbagi pengalaman. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Di mana awal segala sesuatu? Sejak dahulu, manusia selalu bertanya, dari mana asal segala sesuatu? Apakah alam semesta ini hanya kebetulan? Siapakah aku yang menyadari dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini bukan sekadar wacana filsafat, tetapi mereka menyentuh inti dari pencarian spiritual manusia. Dalam pencarian itu, 3 konsep besar sering muncul, yaitu penciptaan, metafisika, dan ilmu hakikat. Meski ketiganya tampak berbeda, sejatinya mereka saling terhubung, seperti simpul tali yang mengikat kesadaran kita pada realitas terdalam. Mari kita jelajahi keterkaitan ketiganya. Penciptaan adalah titik awal dan tujuan akhir. Konsep penciptaan dalam banyak tradisi spiritual tidak hanya berbicara tentang permulaan secara fisik, tapi juga tentang kehadiran kehendak yang sadar di balik alam semesta. Dalam Islam, misalnya, Allah menciptakan alam ini bil-haq, yang artinya dengan kebenaran, bukan main-main. Dalam tradisi lain pun, penciptaan dianggap sebagai hasil kehendak ilahi atau prinsip abadi. Namun, penciptaan tidak selesai di hari pertama. Ia terus berlangsung. Setiap momen adalah kelahiran baru. Dalam hal ini, penciptaan bukan hanya peristiwa sejarah, tapi proses metafisik yang terus terjadi dalam setiap detak kesadaran. Metafisika artinya menembus permukaan realitas. Metafisika secara harfiah berarti yang melampaui fisika, mencoba menjawab apa yang tidak bisa dijelaskan oleh indera atau sains empiris. Ia bukan sekadar cabang filsafat dalam konteks spiritual. Metafisika adalah seni menembus tirai realitas untuk melihat apa yang berada di balik fenomena. Apa itu keberadaan? Apa esensi dari segala sesuatu? Apa hubungan antara yang tak terbatas? Yang dimaksud di sini adalah Tuhan, dan yang terbatas maksudnya adalah makhluk. Inilah pertanyaan metafisika yang tak terpisahkan dari diskursus penciptaan. Metafisika memberi kita kerangka untuk memahami bahwa penciptaan tidak hanya fisik, tetapi juga bersifat transenden. Ia membuka ruang untuk menerima bahwa alam ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada wujud mutlak. Ilmu hakikat adalah ilmu untuk mengetahui dengan rasa, bukan hanya logika. Jika penciptaan adalah kisah, dan metafisika adalah peta, maka ilmu hakikat adalah perjalanan batin menuju sumbernya. Ilmu hakikat dalam tradisi tasawuf atau kebijaksanaan timur mengacu pada pengetahuan intuitif yang langsung, bukan hanya rasional atau tekstual. Ia bersandar pada penyaksian atau mukasyafah dan pengalaman langsung akan realitas ilahi. Dalam bahasa sufi, ini disebut marifah, yaitu sejenis pengetahuan yang lahir dari hati yang suci, bukan dari pikiran yang hanya menghitung. Ilmu hakikat adalah tahapan di mana metafisika menjadi pengalaman, bukan lagi teori. Ia menjawab, bukan hanya mengapa kita diciptakan, tapi siapa sebenarnya yang sedang mengalami kehidupan ini. Pencarian diri adalah pencarian Tuhan. Jika kita lihat lebih dalam, ketiga konsep ini bukanlah jalan yang berbeda, tetapi tahapan perjalanan jiwa. Pertama adalah penciptaan yang menyadarkan kita bahwa kita bukanlah asal-muasal dari diri kita sendiri. Yang kedua, metafisika untuk membuka tirai dunia agar bisa melihat bahwa ada struktur terdalam dari keberadaan. Dan yang ketiga yaitu ilmu hakikat mengajak kita untuk menyatu dengan sumber dari semua penciptaan itu. Dalam bahasa Rumi, engkau diciptakan bukan hanya untuk mencari, tapi untuk menemukan. Bukan hanya untuk memahami, tapi untuk menjadi. Mari kita kembali ke titik awal. Di akhir perjalanan, kita kembali ke pertanyaan awal, yaitu, dari mana asal segala sesuatu? Tapi kini, pertanyaannya berubah nuansa, bukan lagi dari rasa ingin tahu,
tapi dari rasa rindu. Karena pada akhirnya, penciptaan bukan hanya soal awal dan akhir, tapi tentang pulang ke hakikat diri. Dan dalam diri itulah wujud yang menciptakan, yang melampaui, dan yang menjadi segalanya.